Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Way of Tips. Jadi pada kesempatan kali ini aku mau ngelanjutin video sebelumnya teman-teman ya. Jadi sebelumnya kita udah download Tableau, install Tableau, kemudian buat akun Tableau. Kemudian saat ini kita mau download datasetnya. Nah, jadi datasetnya itu dataset apa? Yaitu dataset Global Superstore. Nah, ini biasa dipakai oleh eh, para pengguna Tableau ya teman-teman yang ini adalah data dummy-nya Tableau gitu. Oke, kemudian kita ya kalau nggak salah itu ya data dummy-nya Tableau ya. Jadi kemudian kita bisa di sini kita langsung ke datasetnya aja, download global superstore data. Nah, ini kita langsung masuk ke Tableau Community. Nah, di sini kalau nggak salah ini ya teman-teman. Coba kita lihat dulu. Hmm, coba sambil wait. Kemudian, nah betul sekali. Ini adalah websitenya. Kalian bisa klik di sini, Tableau globalsuperstore.zip. Nah, kalian klik di sini. Oh iya, di laptopku ini ada blok pop-up ya teman-teman. Jadi kalian bisa menggunakan em, browser lainnya. Di sini aku mau pakai Google, mau pakai Mozilla ya teman-teman. Jadi ini salin alamat linknya. Kalian bisa pakai yang lain, pakai Mozilla misalnya gini. Paste di sini. Nah, dia otomatis download globalsuperstore.zip kayak gitu. Jadi, di sini kita langsung aja buka filenya ya. Kita coba lihat isi filenya itu ada apa aja. Nah, di sini masih dalam bentuk zip. Kalian mesti ekstrak dulu ya, teman-teman. Jadi ini filenya kita ekstrak dulu. Klik kanan di sini. Kemudian kita klik di sini, extract file atau juga bisa juga extract to global superstore. Nanti dia langsung jadi otomatis langsung jadi ini folder ini ya teman-teman, global superstore ini. Jadi datanya itu kecil ya, cuman 5,8 MB atau 5.800 kilobyte. Kalian bisa buka langsung di sini. Nah, ini ada satu file XLS, yaitu filenya Excel ya biasanya, .xls ini. Kemudian kita bisa lihat dulu ya sekilas reviewnya tentang file Global Superstar ini ada apa aja isinya. Sheetnya ada berapa banyak. Oke, ini teman-teman, jadi ini masih lumayan tuh kelihatan banget datanya masih messy atau acak-acakan ya. Nah, ini kita lihat. Jadi di sini ada sheetnya ada 3, ada order sheet, ada returns, ada people. Nah, kayak gitu. Nah, ini adalah data-data Global Superstore ini teman-teman. Jadi ya kita ini bisa dilihat di sini ada negaranya dari mana aja gitu. Nah, ini udah ada filternya. Tuh, ini banyak banget ya. Termasuk di sini juga ada Indonesia nih. Ada 1390 yang belanja di ini, di toko ini. Nah, kemudian ini ada postal code-nya. Ini, kemudian ini ada marketnya di US atau di APAC di ya, Europe gitu ya. Kemudian ini wilayahnya ada di mana aja tuh. Kita lihat lagi ke samping sini, ini ada product ID. Kemudian ini ada kategorinya, teknologi atau furniture kah atau office supply kayak gitu. Bisa dilihat juga. Di sini ada subkategorinya kayak gini. Ini untuk bisa dilihat data itu ketika dia masih bersifatnya umum seperti ini bisa kita lihat lebih jauh lagi ya apakah dia teknologinya tipenya apa, apakah dia tipenya font atau copiers kayak gitu. Nah, ada banyak ya di sini. Tuh banyak banget. Nah, atau com machine gitu-gitu. Nah, kita bisa lihat lagi selanjutnya ini adalah product name-nya. Nah, nama produknya ini apa? Ini ada Samsung, ada Sharp, Nokia, Motorola dan sebagainya. Gitu.
Kemudian ini adalah salesnya, ini adalah jumlahnya, kuantitinya, kemudian ini ada discountnya, profitnya, dan juga shipping cost. Sini ada order priority. Nah, ini dia. Jadi ada critical, high, low, medium. Kayak gitu. Kemudian di returns ini ada apa aja? Nah, ini adalah return-nya. Yes, yes atau no ya biasanya. Dikembalikan atau enggak gitu. Ternyata ini yes semua ya. Kemudian ini order ID. Yes semua atau enggak sih? Itu kita coba lihat. Uh, auto filternya kita lihat. Oh iya, yes semua ternyata teman-teman. Kemudian ini marketnya. Nah, ini seperti yang tadi ya. Jadi ini bisa dihubungkan juga dengan order ID ini coba. Gitu ya nantinya. Nah, udah ini sekilas saja. Jadi coba uh, ya coba kita lihat dulu. Alright. Kemudian nanti juga kita file Global Superstore ini akan kita upload ke Google Drive ya. Saya langsung aja coba aku contohin. Ini nantinya ketika kalian menggunakan Tableau, kalian bisa eh, buka filenya secara lokal dari komputer kalian atau dari Google Drive ya teman-teman. Jadi ketika kalian ingin buka dari Google Drive itu, kalian mesti upload dulu filenya, hasil downloadan kalian ini ke Google Drive kalian, gitu ya. Jadi sini aku coba upload dulu ya. Tuh nanti kalian bakal tahu lah fungsinya untuk apa. Nanti aku jelasin. Drive, gimana ya? Google Drive. Oke. Nah, Google Drive ini yang ini ya kalau nggak salah. Nah, betul sekali. Karena kita udah login, kita langsung aja di sini. Diarahin ke halaman ini ya teman-teman. Jadi Google Drive kita, ini fungsinya untuk sama seperti ketika di komputer kalian ada local disk C, local disk D gitu. Nah, ini kalian bisa nyimpan filenya di sini. Coba kita buka yang tadi. Nah, ini Global Superstore. Bisa kalian drag and drop aja ke sini. Nah, tuh. Tarik aja. Nah, kemudian dia akan upload. Ini upload sambil menunggu ya teman-teman. Tuh. Nah, jadi nanti, kita sambil menunggu ini, kita buka dulu ya Tableau kita. Kayak gitu. Jadi sebelumnya kan udah aku jelasin ya. Kalau di Tableau itu, kita bisa buka pakai dua opsional. Jadi lewat website Tableau-nya langsung, atau melalui softwarenya ini yang udah kita download sebelumnya. Di tutorial yang sebelumnya teman-teman. Nah, jadi ini halaman awal Tableau kita masih kosong ya teman-teman. Nah, kayak gitu. Di sini bisa kelihatan ada optionnya, ada file, data, help gitu ya. Nah, ini umum ya. Kemudian di sini ada connect ya, connect. Nah, untuk ke filenya. Jadi kita pengen koneksi ke filenya melalui optional ini gitu. Nah, di sini ada pilihannya, ada Microsoft Excel, kita bisa buka nih, coba. Nah, ini tadi ya, ketika kita udah uh, download filenya, apakah ada di sini di Global Superstore. Nah, iya, ini karena formatnya format Excel ya teman-teman, kayak gitu. Jadi bisa dibuka nih XLS atau XLSX ya, kayak gitu. Kemudian ini untuk text file. Nah, text file ini biasanya formatnya CSV gitu teman-teman. Bisa kalian buka juga di sini tuh. CSV, TXT, tab atau TSV gitu ya. Nah, jadi yang XLS atau XLS tadi itu nggak nggak terbaca di sini karena formatnya itu bukan yang ini kayak gitu. Jadi kemudian ini ada JSON file bagi kalian yang menggunakan format JSON kayak gitu. Kemudian ini ada Microsoft Access, kalian bisa login di sini, ada user passwordnya, kemudian database-nya dan sebagainya bisa disesuaikan. Dan di sini ada PDF filenya. Nah, ini PDF filenya juga bisa kalian gunakan untuk diimport ya teman-teman sebagai input data kalian. Kemudian kalian yang biasa melakukan pemetaan ini juga bisa dengan file-file pemetaan. Nah, di sini
Misalnya di sini nggak ada ya teman-teman. Nah di sini ada pilihannya, ada spatial file, ada di sini ada GeoJSON, ada SHP gitu. Dan ini juga misalnya KML, KMZ ini biasa filenya itu biasanya dari Google Earth tuh. Formatnya bisa dalam bentuk ini juga, atau yang lainnya juga bisa disesuaikan ya teman-teman. Kayak gitu. Nah, kemudian juga ada statistical file. Kalian bisa input ya teman-teman. Nah, ini formatnya .sav.sas 7bd80 ya. Seperti itu ya, disesuaikan aja. Dan untuk yang ini ada OData juga dan Google Drive. Nah, Google Drive ini salah satunya yang untuk open file dari penyimpanan di drive kita ya. Jadi seperti yang sebelumnya kita coba upload barusan ini di sini. Nah, ini file global superstore-nya bisa kalian akses menggunakan Google Drive di sini teman-teman. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada pilihan lainnya. Nah, ada pilihannya ini aja, Google Drive, OData, Web Data Connector kayak gitu ya. Jadi karena ini versi gratisnya, makanya opsinya cuma sedikit seperti ini teman-teman. Tapi kalau kalian menggunakan Tableau yang premium atau yang desktopnya gitu ya, itu banyak banget pilihannya. Bahkan ada seperti kayak BigQuery, eh, banyak ya Hadoop dan lain sebagainya kayak gitu. Yang big data ini full terisi di sini kayak seperti banyak banget opsionalnya kayak gitu. Cuman aku rasa untuk perkenalan itu atau untuk mengolah file-file yang biasa kita gunakan itu bisa dengan ini aja teman-teman, opsional yang ini aja udah cukup lah gitu ya, dengan Google Drive itu kan yang umum kita gunakan. Nah kita klik aja di sini, coba. Oke, not responding ya ini. Oke, aman. Kita langsung coba sign in. Nah di sini kita use another account. Kemudian oke, kita ganti dulu jadi way of tips at gmail.com. Kita lanjut. Oke. Kita lanjut lagi, sign in atau login. Nah, di sini ada keterangannya. Oke, jangan dulu. Nah, di sini ada keterangannya, kita mesti izinkan atau enggak nih gitu. Untuk mengakses si Tableau-nya mengakses Google Drive kita. Nah, kita izinkan di sini, allow. Kemudian, nah, Tableau created this window to authenticate. It is now safe to close it. Nah, jadi kita udah aman ya, udah oke lah kalau kita close, dia udah login. Nah, kita close di sini. Nah, betul sekali kan dia udah menampilkan jendela atau display login-nya ya, teman-teman. Nah, ini adalah file-file atau yang ada di Google Drive kita ya, isi file yang ada di Google Drive kita. Jadi cuma segini. Karena ya di Google Drive kita emang cuma ada ini, teman-teman. Kalau ada folder lainnya, misalnya nih di sini aku buat folder Tableau, dia nanti terbaca juga di situ, tuh ya. Nah, ini masih, oh ini, nah ini dia Tableau kan, dia akan menyesuaikan kayak gitu. Oke, kemudian kita coba aja buka Global Superstore-nya, klik 2 kali di sini. Oke, sambil menunggu. Cukup makan waktu ya teman-teman. Ini. Dan nanti juga aku bakal tunjukin kalian dengan login ke website Tableau-nya ya. Coba kita sambil menunggu. Oh, ternyata udah. Oke, nanti itu belakangan aja. Kita sekarang lihat di sini seperti yang udah kita lihat tadi di WPS Office. Nah, di sini. Nah, kalau di sini kan ada sheet-nya ya. Ada order sheet, return sheet, people sheet gitu kan. Sheet-nya people. Kemudian
Kalau di Tableau, sheet-nya ditampilkan seperti ini nih, sheet gitu. Ada 3 juga ya. Nah, jadi kalian juga bisa ganti koneksinya di sini, edit connection kayak gitu. Nah, misalnya tuh kalian mau ganti datanya gitu. Ketika kalian udah olah, ternyata data dalamnya ada yang diedit kayak gitu. Bisa kalian ganti. Nah, jadi kalau versi premium ini, si Tableau ini, eh, freemium maksudnya gratisan yang ini, dia filenya itu nggak bisa interaktif atau gimana ya, adaptable gitu. Ketika filenya udah di-change, dia nggak bisa automatic update kayak gitu. Tapi kalau untuk versi yang premium, dia bisa automatic update kayak gitu. Jadi ketika kalian ganti filenya gitu, dia nanti otomatis datanya akan ke update. Tapi kalau ini kita mesti klik di sini refresh kayak gitu ya. Misalnya kita udah tadi ada file apa di sini? Ya, yang order ini aja kita coba olah. Kita tarik sini. Ya, sambil menunggu loadingnya. Nah, ini dia tabel-tabelnya ada apa aja. Bisa kelihatan di sini. Ya, kita lihat. Ada row ID sama ya teman-teman, kayak sebelumnya. Nah, di sini kalian juga bisa melihat di sini ada tipe datanya. Nah, ini tipe-tipe datanya ini bisa kalian ganti di sini. Oke. Nah, di sini maksudnya ya, diklik aja di ininya. Kemudian, nah ini adalah number whole, number desimal. Ini kalau bilangan bulat, ini pakai yang ini, number whole. Kalau ada yang desimal, tipe data, ada koma-komanya gitu ya. Nah, kalian bisa pakai yang ini. Kemudian ini date time, ini date, ini adalah tipe data yang karakter kayak gitu ya, atau abjad biasanya kayak gitu. String ya biasa kalau kalian tahu pemrograman pasti tahu ini tipe-tipe data ini semuanya. Kemudian ini ada boolean yes or no kayak gitu. Nah, ini juga sama, ini string. Nah, kayak gitu. Ini ada juga tipe data spasial yang koordinat kayak gitu. Nah, seperti ini nih teman-teman. Nah, gitu. Ini kan city ya, jadi dia otomatis eh, otomatis update tipe datanya menjadi city gitu. Jadi Tableau ini bisa auto update kayak gitu. Tapi kadang-kadang salah juga teman-teman. Jadi kalian mesti ngecek dulu tipe datanya di sini apakah udah sesuai gitu atau enggak nih. Ini ternyata udah sesuai date atau kalian bisa ganti date and time kayak gitu. Oke. Nah, ini loading juga ya. Kayak gitu ya date and time. Kita bisa buka. Nah, ini berubah ya. Jadi 0000 semua. Memang ini tipe datanya tidak memungkinkan untuk date and time. Jadi karena dia nggak detail sampai jam, menit, dan detik, gitu. Ini hanya sampai date aja. Jadi kita balikan lagi, gitu ya. Tipe datanya jadi date aja, nggak ada waktunya, bukan date and time. Ini juga sama. Kemudian selanjutnya, ini juga masih string ya. Ini ID-nya juga string. Kemudian kita cek lagi state-nya, country-nya, kayak gitu ya. Kemudian postal code-nya, ini banyak yang null juga ya. Atau null itu yang nggak ada datanya. Kemudian marketnya udah. Kemudian ya ini. Nah, ini adalah datanya. Data data angka-angka ya yang bisa kalian agregat nantinya. Oke, kemudian kita bisa langsung aja ke sheet-nya ya, teman-teman. Jadi di sini go to worksheet. Jadi kalian klik aja di sini. Oke, nah selanjutnya ini adalah kolom-kolom yang ada di file Global Superstore. Jadi kalian bisa dilihat sini, ini tipenya, ini nama kolomnya, dan di Tableau itu terbagi menjadi dua ya teman-teman tipe datanya. Ada yang dimensional, ada juga yang measurement kayak gini. Dimensional ini biasanya berapa apa sih gitu? Tipe-tipe data yang biasanya itu kategorikal atau eh, ya yang ada dimensinya teman-teman. Kalau untuk yang measurement ini warnanya hijau seperti ini. Nah, yang dimensional ini warnanya biru seperti ini teman-teman.
Nah, kalau measurement ini adalah biasanya data-data angka kayak gitu yang menggambarkan numerical ya kayak gitu ya. Tipe numerical kayak gitu, dia akan otomatis kedetek sebagai measurement kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada apa lagi? Di sini ada tool analytics seperti ini. Kalian bisa buat box plot, kemudian ini constant line, average line, median gitu. Nah, ini bisa disesuaikan. Nah, ini juga bisa average with 95% confidence interval. Kemudian ada bisa forecast juga gitu. Kalian bisa prediksi sesuatu dengan data ya. Kemudian di sini ada kalian bisa clustering juga di sini kayak gitu. Dan kita coba dulu di sini ada page-nya, ini ada filternya. Nanti kalian bisa filter berdasarkan apa. Di sini kalian misalnya based on month, kalian mau lihat bulannya yang Juni aja misalnya, ataukah bulan yang Mei aja. Kita bisa masukkan di sini nantinya. Kemudian ini ada marks. Nah, marks ini biasanya adalah tempat untuk customize grafik kita nantinya di sini. Jadi ini adalah kanvasnya teman-teman. Kanvas ini adalah tempat menampilkan eh, grafik kita nantinya kayak gitu. Jadi nanti ditampilkannya di sini dan untuk customize-nya di sini. Jadi itu ya teman-teman singkatnya. Nanti aku bakal tunjukin. Kemudian ini di sini ada columns dan juga rows gitu. Jadi kalau columns ini kalian nanti bisa nampilkan datanya itu ke samping ya. 1, 2, 3 ini seperti ini nih previewnya. Singkatnya dia bakal berjajar ke samping ke sini ke kanan atau horizontal ya. Ketika kalian menampilkan kolomnya ini dalam bentuk rows, dia akan dari atas ke bawah ya, kayak gitu di sini. Atas ke bawah gitu ya, teman-teman. Jadi dia bakal menampilkan secara vertikal. Nah, kayak gitu. Untuk contohnya langsung aja kita coba ya, teman-teman, kayak gitu. Contohnya, misalnya kita punya data di sini city itu lumayan banyak ya. Di sini ini aja. Eh mana ya? Kita lihat kategorinya. Nah, di sini kategorinya aja. Kita coba tampilkan dalam bentuk baris. Nah, dia ketika kita tampilkan dalam bentuk baris, dia akan ya ini seperti ini previewnya ya, dari atas ke bawah. Dia menampilkan dalam bentuk vertikal. Tapi ketika kita tarik lagi, drag and drop sini, dia akan membentuk ke samping ya atau horizontal ya teman-teman. Nah, ini kan karena masih belum kelihatan semuanya, tuh masih titik-titik ini tandanya dia mesti di iniin atau mesti dikesampingin. Atau juga kalian bisa ketika filenya banyak kalian bisa kolomnya banyak ya. Kalian bisa klik di sini standar, kemudian entire fill. Entire view maksudnya. Oke. Nah, kayak gitu. Tapi ini sangat eh, lumayan besar sekali ya teman-teman. Jadi pakai ini aja. Bisa juga pakai fix width. Nah, kayak gitu atau fix height kayak gitu. Bisa kalian sesuaikan atau standar atau kalian juga bisa dengan eh, di sini ya, tarik aja ininya. Nah, dia akan seperti ini. Oke, kemudian selanjutnya ini kita udah tahu kategorinya ada apa aja, ada furniture, ada office supplies, ada teknologi. Selanjutnya kita mau tahu nih masing-masing ini dia kita bisa dilihat sini. Oh, di sini ada profit gitu. Jadi profitnya yang mana sih yang paling besar kita pengen lihat ya. Contoh simpelnya aja di sini teman-teman gitu. Nah, kita tarik aja ini data profitnya. Kemudian kita lepas di sini. Ketika udah kita tekan tahan dan lepas di sini. Nah, dia akan menampilkan seperti ini teman-teman. Kayak itu. Ini ternyata yang paling banyak profitnya itu adalah di sektor teknologi gitu atau kategorinya teknologi dengan profitnya itu 663,779 $663.779 kayak gitu ya. USD mungkin ya. Nah, kayak gitu. Kemudian yang ini hanya 500-an dan ini hanya 285.
285.000. Nah, kayak gitu. Jadi kan ini kan eh ya urutannya dari besar ke kecil, ini bisa juga kalian sesuaikan ya teman-teman. Nih, bisa kalian sort di sini. Jadi kalian mau yang besar duluan, habis itu yang kecil kayak gitu. Bisa juga klik ini aja. Nah, dia akan berubah. Jadi urutannya ke sini. Ini disesuaikan, bisa juga. Dan kemudian selanjutnya kita mau customize ini teman-teman. Jadi di sini seperti yang udah aku bilang tadi, kita bisa customize kita misalnya ini ya, contohnya kategori. Kita bisa di sini kita bisa ini teman-teman, copy kategori ini dengan cara kalian tekan Ctrl di keyboard kalian, kemudian tahan kontrolnya, kemudian kalian tekan kategori, habis itu di drag kayak gitu ke samping. Nah, dia akan ada dua kayak gini teman-teman. Jadi ini kontrol dan di drag tadi itu fungsinya adalah untuk copy paste kayak gitu ya. Nah, jadi ketika kalian udah copy paste, jadi kalian udah punya nih variabel kategorinya atau kolom kategorinya di sini. Nah, salah satunya kalian masukkan ke sini. Nah, fungsinya untuk apa? Kita mau memberikan warna pada setiap kategorinya. Nah, seperti ini teman-teman, kayak gitu. Jadi, ketika kalian masuk ke sini, si kategorinya ini otomatis masing-masingnya akan berubah warnanya kayak gitu. Kan, cakep kan? Kayak gitu. Tapi ini juga bisa kita sesuaikan warnanya sesuai dengan keinginan teman-teman. Klik aja di sini, color, kemudian edit color kayak gitu. Dan juga ini bisa kalian pilih kayak gini. Misalnya kalian mau warna apa? Nah, di sini ada color blind gitu. Misalnya klik di sini. Nah, ini ada color blind, itu ada seperti ini teman-teman. Kemudian misalnya kalian yang ini sama aja ya. Kita lihat yang lainnya sama kayak gitu ya misalnya. Nah, ini agak sedikit beda, ada hijaunya. Misalnya kalian warna ini ingin kalian ganti dengan ini. Klik gitu. Nah, bisa juga atau warna ini bisa kalian ganti dengan yang hijau gitu kan. Nah, klik di sini juga bisa kayak gitu. Atau juga kalian mau simple aja, kalian misalnya buka di sini tableau klasik misalnya. Nah, kalian misalnya filenya datanya ada banyak nih, ada panjang sampai bawah sini gitu. Ini kan hanya ada 3 kan. Dia misalnya panjang sampai bawah. Kalian simple aja dengan assign palette ini, klik aja. Oke, itu noisy. Tadi ada yang lewat. Iya ada. Karena rumah gue di pinggir jalan ya teman-teman. Gitu. Nah ini ya. Kalian simple aja assign ini. Contohnya lagi. Misalnya ini kalian simple aja assign. Nah ini akan berubah. Kemudian klik apply. Dan ya oke. Tapi seperti ini ya. Aku suka yang ini deh. Kita lihat. Coba yang ini aja. Jangan. Kita yang ini aja. Kita sesuaikan aja. Ya misalnya ya ini aja ya. Nah, atau ininya hijau aja. Oke, nah misalnya kayak gini ya. Ini hanya contoh aja teman-teman. Nah, kemudian kita kecilin juga bisa di sini. Nah, kayak gini. Tuh, kayak gini ya. Nah, oke. Balik lagi. Kita kecilin segini aja. Oke. Kemudian kita ingin tampilkan nama-namanya nih. Atau kita ingin tampilkan profitnya gitu. Jumlah profitnya ada di sini. Ada labelnya gitu. Kita bisa juga pakai ini teman-teman. Jadi kita klik kontrol lagi. Sumnya ini kita masukkan di sini. Nah, di sini. Itu bisa kalian ada 2 cara ya teman-teman. Bisa kalian kontrol dan paste di sini dulu kayak gitu. Langsung kalian masukkan ke sini atau bisa langsung aja kayak aku tadi. Bisa kalian kontrol langsung, nggak usah lepas di sini tapi lepasnya langsung di label di sini aja. Nah, dia otomatis. Jadi kelihatan ya profitnya adalah segini. 663.518, 285.000 kayak gitu ya. Jadi ini udah mulai kelihatan ya teman-teman si tableau itu fungsinya untuk apa sih kayak gitu. Nah,
Gitu. Jadi kita kemudian labelnya ini bisa kita ubah juga. Di sini ada teks. Nah, jadi ini si teksnya itu mau seperti apa. Misalnya kita mau ke sebelah sini, kita apply. Nah, kayak gini. Dia si sheetnya besar di sini. Kalau kita ke tengah lagi, oh bukan ya. Ini untuk yang sum profit ya, karena dia udah di tengah-tengah ya teman-teman. Makanya dia enggak berubah lagi, kayak gitu. Nah, kayak gini. Coba lagi. Oke. Di sini kita bisa lihat juga bold kayak gitu. Kita bisa tebelin gitu teksnya. Nah, itu dia jadi lebih hitam ya. Kemudian di sini angkanya font size-nya kita bisa ubah. Tuh jadi lebih besar kayak gitu ya teman-teman. Bisa disesuaikan. Kemudian warnanya juga kita bisa ubah di sini. Nah, kayak gitu. Kemudian kita pakai ini aja. Dan selanjutnya ada apa lagi di sini? Oh iya, fontnya juga ya. Fontnya itu yang ini. Nah, ini bisa kalian ganti. Disesuaikan juga. Nah, itu lebih tebal. Dan juga misalnya di sini ada alignment-nya. Gitu. Apakah dia ingin yang vertikal seperti ini atau dia ke samping seperti tadi ya. Nah, kayak gini bisa dibalikin lagi ataukah dia mau kebalik seperti ini. Nah gitu ya. Bisa disesuaikan juga teman-teman kayak gitu. Kemudian yang ini juga, nah bisa seperti ini, lock dia di tengah-tengah atau di atas, ataukah dia di bawah gitu ya. Jadi ini juga bisa kalian sesuaikan. Soalnya ini di atas aja teman-teman gitu ya. Ini. Kemudian ini juga bisa disesuaikan di kiri atau di tengah atau di kanan ya gitu ya. Nah, misalnya ini di tengah aja. Oke, jadi selanjutnya kita masuk ke sini. Nah, di sini nih allow labels to overlap other marks. Nah, kayak gitu. Ini biasanya kalau si tabelnya overlap. Si tulisannya itu overlap ya, teman-teman. Coba kita ini bisa ya. Oke, misalnya kayak gini. Nah, ini kan overlap kayak gini ya. Coba kita lihat di sini. Mana tadi? Di sini. Nah, ini dia. Ini kan tadi overlap. Nah, ini kan ke sebelah sini. Jadi kalian bisa allow walaupun dia overlap. Tapi ketika kalian checklistnya dihilangkan kayak gini, dia nggak akan ditampilkan karena dia menembus ke sini teman-teman. Dia tampilkan ke sini, jadi nggak boleh ditampilkan. Maksudnya nggak ditampilkan gitu. Tapi ketika kalian allow, dia akan ditampilkan kayak gitu. Jadi kita balikan lagi ininya sini. Nah, oke kayak gini. Kemudian itu untuk label masih ada lagi atau enggak? Ya udah ya teman-teman kayak gitu. Kemudian untuk ini adalah detailsnya gitu. Nah, details ini bisa kalian gunakan nanti gitu. Kemudian ada adalah tooltip. Jadi tooltip ini adalah yang muncul ketika kalian arahkan kursor kalian atau hover ke sini. Nah, ini yang muncul seperti ini nih. Kayak gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat lagi tooltipsnya bisa kalian setting juga di sini warnanya gitu. Misalnya kalian mau warnanya apa? Ini warna biru gitu. Misalnya ininya di bold. Nah, kayak gitu ya. Kemudian yang ini juga, ininya di bold. Warnanya diganti dengan biru kayak ini. Kemudian klik OK. Nah, kayak gini. Kemudian tooltipsnya bakal seperti ini. Nah, kayak gitu ya. Udah berubah ya warnanya. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi ini adalah fungsinya untuk customize si marks-nya ini. Kemudian nanti udah selesai semua di sini. Dan ini juga untuk size-nya juga bisa kita ganti juga di sini. Kita bisa aja copy lagi di sini, kontrol, ditahan.
tarik ke sini ke size tuh. Nah, ini size-nya akan menyesuaikan ya. Jadi yang besar size-nya itu batangnya atau grafik batangnya itu semakin besar, yang kecil semakin kecil ya teman-teman kayak gini. Atau biasa eh, tidak biasa digunakan ya. Kita tarik aja, kita balikan lagi. Nah ini review singkatnya untuk grafik batang kayak gitu. Nah ini juga bisa disesuaikan dengan grafik lainnya ya sini, teman-teman. Kita klik aja di sini, show me. Nah ini kalian bisa ganti bentuk grafiknya itu mau mau tipe apa, mau tipe yang pie chart ataukah ini stacked bar ataukah tree maps gitu. Ini bisa kita ganti, coba ya. Klik di sini. Nah dia ada 3 furniture, kategori yang teknologi dan juga office supply kayak gitu. Jadi ini akan aku bahas di video-video selanjutnya ya teman-teman. Nah kayak gitu, ini juga furniture, office supply, teknologi, dan juga bisa dalam bentuk tree maps kayak gitu. Seperti ini, teknologi, furniture, office supply, dan masih banyak lagi ya, bisa line chart. Ini ada bubbles gitu. Nah seperti ini nanti akan aku bahas di video-video selanjutnya teman-teman kayak gitu. Oke, kita balikin dulu aja ini seperti yang sebelumnya. Nah ini, jadi ini hasil kita pada video kali ini ya teman-teman. Untuk penjelasan selanjutnya atau tipe-tipe grafik selanjutnya yang bakal kita buat di video selanjutnya teman-teman kayak gitu ya. Jadi kalian juga bisa komen nanti, oh ada request grafik yang apa gitu, chart yang mana yang kalian inginkan kayak gitu. Nanti kalau aku bisa aku buatin gitu. Nanti kalau nggak bisa juga aku akan usahakan supaya bisa. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk video kali ini cukup sampai sini aja. Nanti oh ya sebelumnya aku juga sempat bilang ya kita masih bisa juga login lewat Tableau yang public kayak gitu. Bisa juga buat filenya di Tableau public. Kita coba dulu ya sedikit aja di sini. Nah gini, kita bisa sign in juga di sini. Klik sign in. Sebelumnya kita udah buat way of tips. Nah ini passwordnya, kalian sign in aja. Dan nah ini dia, kalian bisa lihat di sini. Ini profilnya, klik aja di sini, kemudian my profile, dan kalian masuk ke create a face ini. Coba klik aja di sini. Nah ini tampilannya sama ya teman-teman. Jadi sifatnya itu seperti portable kayak gitu. Jadi kalau kalian ingin konekkan, ini bisa upload dari komputer kalian yang tadi. Nah di sini Global Superstore, nah ini upload kayak gitu. Nah kayak gini. Cuman ini emang text time ya, makan waktu ya teman-teman. 17 MB uploadnya kayak gitu ya. Nah nanti filenya akan di sini. Coba ya, ini kayaknya nggak lama sih. Tergantung koneksi internetnya juga ya teman-teman. Coba kita tunggu aja sebentar lagi. Global Superstore uploading. Nah, oke. Nah ini sama kayak tadi ya. Sebelumnya kayak di awal-awal video tadi. Oke, jadi menggunakan Tableau di website ini prinsipnya sama aja dengan yang tadi. Cuman ada beberapa feature yang kalian nggak bisa gunakan. Kadang-kadang ada yang formatnya gitu. Tidak bisa ditampilkan ya kadang-kadang. Tapi itu semua bisa kalian atasi dengan menggunakan Tableau di softwarenya. Kayak gitu. Jadi sekian aja untuk video kali ini untuk download dataset Tableau-nya dan juga review sekilas tentang dataset Tableau atau dataset Global Superstore-nya ya, dummy datanya, dan juga penjelasan tentang isi Tableau ini ada apa aja kayak gitu. Tools-toolsnya ada apa aja di sini dan grafiknya ada apa aja. Tahapan terakhir kita mau save file Tableau-nya ya, hasil olahan Tableau kita di Tableau public, di server Tableau public-nya ya teman-teman. Jadi klik aja di file, kemudian save to Tableau public kayak gitu. Nah jadi kita di sini mesti login dulu.
atau sign in ya. Kita ketikkan aja email kita, wayoftips@gmail.com, kemudian passwordnya kita masukin aja. Oke, kemudian kita klik sign in dan tunggu dulu. Kemudian nah di sini kita bisa ketik juga ini, kita tulisin aja. Biasanya dia workbook gitu ya tulisannya, karena ini sebelumnya aku udah coba save gitu. Jadi misalnya kita klik aja gini, ya kalian sesuaiin aja judulnya mau apa atau namanya mau apa ya, Global Superstore. Nah gitu. Jadi kan aku kasih WOT gitu, way of tips. Ya, jadi kalian ketika kalian udah pernah nge-save, dia akan muncul di sini kayak gitu. Tapi ketika belum ada, kalian nggak bisa klik di sini. Drop down-nya nggak jalan kayak gitu ya, karena belum ada yang di save. Kemudian klik save dan tunggu. Nah ini adalah proses savingnya, saving to workbook tableau public ya gitu ya. Nah di sini kita bisa aku copy aja ya, aku buka pakai Google Chrome. Nah ini sebelumnya kita buka ini, aku pastiin aja di sini. Nah oke, ya tadi kita klik lagi. Oh ini tadi masih loading ya, tapi udah aku copy. Ini sekarang kita copy-nya yang udah nggak loading lagi. Nah ini dia. Oke, ini dia ditampilkan dalam bentuk website. Nah, dan websitenya ini juga bisa kalian bagikan ke teman kalian, rekan kerja kalian, atau ke siapapun itu dengan klik di sini ya teman-teman, share kayak gitu. Nah, di sini linknya. Kemudian kalian juga bisa ubah ini kan ada akses edit. Nah, akses edit ini untuk kalian yang udah login gitu. Sebagai pemilik tabelnya kalian bisa edit kayak gitu di sini. Misalnya contohnya, klik aja di situ. Maka akan seperti ini, kalian juga fleksibel bisa edit di sini teman-teman kayak gitu. Kemudian balik lagi. Jadi di sini kalian juga bisa izinkan untuk yang audience atau yang ngelihat profile kalian ini untuk bisa make a copy atau enggak. Kalian aksesnya bisa disesuaikan di sini. Jadi allow access. Jadi ketika kalian checklist allow access ini berarti nanti kalian izinkan teman kalian untuk make a copy. Nah kayak gitu. Apa itu make a copy nanti bakal aku tunjukin juga. Kemudian ini show this on profile. Jadi ketika kalian ingin ditampilkan atau enggak di profile kalian, bisa diakses publik atau enggak gitu. Atau hanya kalian aja yang ingin melihatnya gitu. Bisa kalian checklist atau unchecklist. Ketika kalian unchecklist, berarti hanya kalian aja yang bisa melihat, nggak ditampilkan di publik di sini ya. Nanti tampilannya seperti ini teman-teman. Klik di sini, klik di profile. Nah, jadi ini adalah link tableau kalian teman-teman. Jadi ketika kalian bagikan ini dan yang tadi kalian unchecklist gini, itu tidak akan ditampilkan di pengguna lain ya gitu. Ketika dia mengakses link ini, mereka nggak akan melihat ini teman-teman, save-an kalian, karena kalian batasi aksesnya itu hanya show this on profile-nya ini udah kalian unchecklist ya kayak gitu istilahnya. Bukan checklist sih ini, ya apa ya ini namanya ya, itulah ya. Nah kemudian selanjutnya ketika kalian udah ini lagi tombolnya, ketika kalian sudah nyalakan gitu, maka ini akan bisa ditampilkan kayak gitu, bisa dilihat oleh pengguna lainnya. Oke, cukup segitu aja ya teman-teman untuk video kali ini. Untuk penjelasan selanjutnya akan ada di video selanjutnya. Oke teman-teman, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa like and comment kayak gitu. Kemudian
Sampai ketemu lagi. Bye bye. Thank you.